Tubuh Uehara muncul dari asap, cangkang emas yang membungkus tubuhnya menghalangi serangan Samehada. Itu adalah keahlian utamanya, momen penghakiman suci. Lightsaber cakra emas melayang di sampingnya, samar-samar mencerminkan postur ninja muda yang tak terkalahkan. Uehara tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih duri di tubuh Samehada, dan merenggutnya dengan paksa. Dia menendang leher Kisame, menjatuhkannya ke tanah. Lightsaber cakra emas mengikuti dari belakang dan memakukan Kisame ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Kisame jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak, menatap pemuda yang tidak memiliki luka setelah dipukul oleh Samehada. Keterkejutan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada yang tak mungkin. Uehara menendang Samehada dari genggaman Kisame dan menatap wajah Kisame yang tergeletak di tanah. Dia mengambil kartu yang menempel di ikat kepala Kirigakure miliknya. Mulai sekarang, kamu adalah Hoshigaki Kisame dari Akatsuki. Apakah kamu punya keluhan? Pada titik ini, sistem telah menentukan bahwa Hoshigaki Kisame tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hadiah telah diberikan. Misi sampingan, kalahkan 7 pendekar pedang kabut, 2/7. Hadiah, tidak diketahui. Misi sampingan, kalahkan Hoshigaki Kisame, 1/1. Hadiah, teknik peluru hiu hebat, panggil hiu raksasa yang, setelah 2 detik, muncul dari tanah untuk menyerang. Hiu akan menyerang semua sasaran di area tersebut, mengkonsumsi 100 cakra. Masa tenang, 80 detik. Uehara Naraku menerima sistem hadiah tetapi terus memaksa Kisame untuk menyerah. Pria bertopeng misterius yang mengamati pertempuran itu tidak bisa duduk diam. Bagaimana Kisame bisa kalah dari Uehara? Yukimi berdiri di samping pria bertopeng misterius itu dan menyaksikan pertarungan antara Kisame dan Uehara dengan takjub. Dia tidak pernah mengira seorang ninja bisa sekuat ini. Yukimi membuka mulutnya sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Anak muda itu sepertinya menang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Pria bertopeng misterius itu terdiam. Sejak Uehara menang, rencananya tentu saja tidak dapat dilanjutkan. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Kisame dari tangan Uehara. Jika Kisame menolak menyerah, Uehara tidak akan pernah menghindari membunuh ninja Kirigakure. Itu berarti dia telah kehilangan salah satu bawahannya yang dipilih dengan cermat. Pria bertopeng misterius itu tidak ragu-ragu lagi. Dia memasuki pusaran ruang waktu sebelum dia muncul di samping Uehara dan Kisame. Pria bertopeng misterius itu meraih lengan Uehara sambil tertawa, dan berkata, sepertinya pertarungan antara kalian sudah berakhir. Kemunculan tiba-tiba pria bertopeng misterius itu mengejutkan Uehara. Benar saja, orang ini telah menguntitnya, Senior Tobi. Uehara buru-buru melepaskan lengannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku mengingatnya dengan benar, misimu seharusnya adalah menemukan partner Senior Sasori. Seharusnya itu tidak ada di sini, kan? Dengan baik, pria bertopeng misterius itu menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tanpa malu-malu menjelaskan, aku sebenarnya mengkhawatirkan keselamatanmu. Jadi aku berencana membantumu membujuk Kisame terlebih dahulu. Aku tidak menyangka akan datang terlambat. Untungnya, tidak terjadi apa-apa padamu. Ekspresi Uehara menjadi sedikit canggung. Bohong sekali. Wajah orang ini memang berkulit tebal. Jika pertarungannya dengan Kisame bukan atas perintah pria bertopeng misterius itu, Uehara akan membuat Samehada sashimi di tempat dan memberikannya kepada Kisame. Pria bertopeng misterius itu tidak tahu apa yang dipikirkan Uehara. Setelah buru-buru menjelaskan kepada Uehara, dia berjongkok untuk menyelidiki luka Kisame. Setelah memastikan bahwa tubuh Kisame tidak dalam masalah serius, pria bertopeng misterius itu tertawa dan membuka mulutnya dan berkata, "Hehe, Tuan Kisame, Uehara dan saya sama-sama anggota Akatsuki. Anda harus bersedia bergabung dengan organisasi kami sekarang." HMPH? Apakah aku punya pilihan lain? Kisame terkejut sesaat setelah mendengar nama Akatsuki lalu tiba-tiba mencibir, bermain bersama pria bertopeng. Dia sedikit mengangguk dan secara resmi setuju untuk bergabung dengan Akatsuki. Atau, kamu bisa memilih untuk pergi ke neraka. Uehara tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dia mencekik Hoshigaki Kisame. Tak bisa bicara, bahkan pria bertopeng di sebelahnya pun sedikit gentar. Uehara menoleh, melihat ke arah pria bertopeng misterius itu, dan melanjutkan, "Senior, ini misiku. Saya pikir saya harus membunuh Hoshigaki Kisame dan mengundang orang lain ke dalam organisasi. Setelah itu, saya akan kembali ke Guru Conan." Hei, ini bukan ide yang bagus, iblis kecil.
Pria bertopeng misterius itu memprotes, "Mari kita terima Hoshigaki Kisame ke dalam organisasi. Kami diam-diam telah mengamatinya cukup lama sebelum mengambil keputusan ini, tidak ada kandidat yang lebih cocok dari Kirigakure selain Kisame." Yang Kirigakure tidak cocok. Tapi bukan berarti negeri air tidak punya yang cocok. Uehara memandang pria bertopeng misterius itu dengan tidak puas dan menunjuk ke kedalaman hutan pegunungan ini. Dia dengan keras berkata, "Ninja peniru Konoha, Kakashi, menyusup ke negeri air. Dia sekarang dikelilingi oleh sekelompok ninja Kirigakure. Kita bisa menyelamatkan Kakashi dan merekrutnya ke dalam organisasi." Kata-kata seperti itu murni lelucon. Faktanya, reputasi Kakashi jauh lebih besar daripada Kisame. Jika Uehara benar-benar mengundang Kakashi ke dalam organisasi dengan menyelamatkannya, Akatsuki akan mendapatkan keuntungan lain melawan Konoha, seorang mata-mata. Pria bertopeng misterius itu tidak menganggap perkataan Uehara sebagai lelucon. Dia dengan tegas menolak, "Hatake Kakashi tidak baik, dia pecundang. Organisasi kami tidak dapat menerima seseorang yang membunuh rekannya sendiri." Toleransi, Uehara mengulurkan tangannya dengan polos, "Senior Tobi. Kamu lupa senior kita, Kakuzu. Setiap kali dia meninggalkan markas bersama rekannya, dia kembali membawa sekotak uang. Menurutku Kakashi berbeda dari Kakuzu." Pria bertopeng misterius itu menganggap Uehara sangat menyebalkan. Ia menyayangkan rencana yang terburu-buru ia terapkan. Jika ini terus berlanjut, iblis kecil ini mungkin akan menyerah pada Kisame dan menarik si brengsek itu, Kakashi, ke dalam Akatsuki. Tidak berbeda, kan? Uehara memiringkan kepalanya dan menjelaskan dengan lembut, "Kudengar Kakashi memiliki saringan, bukankah itu akan menjadikannya pasangan sempurna Itachi?" Ini adalah ide yang masuk akal. Uehara tidak bisa menahan tawa dalam hati karena pikiran jahatnya. Dia mendapat ide untuk merekrut Kakashi dan menjadikan dia dan partner Itachi saat itu juga. Sayangnya, jika ia merekrut Kakashi yang kini mengetahui identitas pria bertopeng misterius tersebut, Akatsuki bisa meledak. Obito, pada titik ini, suara yang tidak dapat dipercaya memasuki telinga semua orang. Itu adalah Kakashi, yang sedang mereka diskusikan. Kapi ninja Konoha penuh dengan luka, tapi dia tidak peduli dengan lukanya, malah bergegas menuju Uehara dan pria bertopeng itu dengan penuh semangat. Kakashi terhuyung beberapa langkah dan jatuh di samping pria bertopeng misterius itu. Mengerang dengan suara pelan, "Obito, akhirnya, aku menemukanmu." Kakashi pingsan. Masih ada bekas luka bakar di lengannya dan bajunya terkorosi. Dia pasti diserang oleh ninja pelepas uap dan pelepas lava. Di seluruh negeri air, kebetulan ada seorang wanita yang memiliki kedua jenis Kekkei Genkai. Hatake Kakashi menghindari pengejaran mereka dan ditemukan oleh Ao. Dia disergap oleh Terumi Mei dan melawannya secara langsung. Meski dirugikan, Kakashi tetap berhasil memenangkan pertarungan dan bahkan bermain imbang. Sayangnya, selain Terumi Mei, ia juga banyak bertemu dengan ninja Kirigakure. Dalam keputusasaan, Kakashi memikirkan penjara guntur surgawi segudang pelepasan petir yang baru saja dia salin secara diam-diam. Dia ingin menggunakan jurus ini dan mengalahkan semua ninja Kirigakure. Namun, saat Kakashi membentuk segel tangan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Untungnya, dia juga memiliki raikiri sendiri, yang memungkinkan dia untuk melarikan diri. Setelah nyaris melarikan diri, Kakashi menemui sasarannya, yang datang ke negeri air. Jika dia bertemu dengan sekelompok ninja Kirigakure, dia pasti sudah mati. Namun, dia bertemu dengan rekan setim lamanya Obito sehingga dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saraf Kakashi tegang sebelumnya dan dia pingsan saat sarafnya rileks. Namun, suasana hati pria bertopeng misterius itu sedang tidak baik. Dia menatap Kakashi di kakinya dengan kaget. "Ah, siapa yang memberitahunya? Bagaimana orang ini mengetahui identitasku? Dia bahkan memanggil namaku. Itu tidak mungkin tebakan acak Kakashi." Uchiha Obito menjadi gila. Uehara Naraku di sebelahnya, menunjukkan sedikit keterkejutan tepat waktu dan, dengan keraguan di matanya, dia menoleh ke pria bertopeng misterius, Tobi Senior, nama yang baru saja disebutkan Kakashi. Pria bertopeng misterius itu langsung sadar kembali. Dia menoleh dan melihat ke arah Uehara. Ada cahaya terang di matanya. Tapi dia masih menahan diri. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia bilang Obito. Uehara mengulanginya dengan polos. Dia bahkan menambahkan, "Senior Tobi, apakah kamu kenalan lama Kakashi Konoha?" Setelah berbicara, mata Uehara berbinar seolah baru menyadari sesuatu.
Benar, kamu juga memiliki hubungan yang baik dengan Itachi. Ternyata kamu adalah seorang ninja dari Konoha. Pria bertopeng misterius itu sedikit terkoyak. Iblis kecil, Uehara, telah menganalisis identitasnya begitu cepat. Tidakkah dia tahu bahwa umur seseorang yang mengetahui terlalu banyak rahasia, terutama mereka yang mencampuri privasi orang lain, sangatlah singkat. Saat ini, pria bertopeng misterius itu mengetahui bahwa identitasnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain, terutama Nagato dan Conan. Mereka akan mengenali Uchiha Madara, tapi bukan ninja Uchiha biasa. Karena Uehara sepertinya mengetahui rahasianya, naluri pertama pria bertopeng misterius itu adalah menghentikannya menyebarkan berita. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dan mencengkeram leher Uehara. Pria bertopeng misterius itu bergumam dengan suara muram, "Iblis kecil, aku sangat menyukaimu, tapi agar tidak mempengaruhi penilaian Nagato dan Conan, aku hanya bisa membunuhmu di sini." Senior, Uehara berusaha sekuat tenaga untuk bernapas, meraih pria bertopeng misterius itu. Meraih pergelangan tangan pria itu, dia mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya sambil memohon dengan suara rendah, "Senior, aku tidak akan mengungkapkan rahasiamu." Benar-benar, mata pria bertopeng misterius itu berangsur-angsur berubah menjadi merah, dan jejak haus darah dan kegilaan muncul di dalam. "Tapi aku ingin membunuhmu." "Tidak, jangan." Uehara panik, mengambil beberapa tanda peledak, dan menempelkannya pada pria bertopeng misterius itu dengan seluruh kekuatannya. Ekspresinya sangat tegas, dan dia berkata, "Senior, jika kamu tidak setuju, ayo kita mati bersama." Saat ini, Uehara Naraku memberikan nilai 100 dari 100 pada kemampuan aktingnya. Apakah orang ini tidak punya otak? Apakah dia bodoh? Pria bertopeng misterius itu masih tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Dia menatap Uehara sambil berkata, "HMPH, apa menurutmu kamu pantas binasa bersamaku?" "Senior," rasa sakit di wajah Uehara Naraku tiba-tiba menghilang, dan senyuman aneh muncul. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak layak untuk binasa bersamaku? Kamu hanya magang di organisasi." Setelah selesai berbicara, Uehara melepaskan diri dari kekangan Obito dan terbang ke langit dengan mudah. Anak muda itu dengan dingin menatap pria bertopeng misterius di tanah dan berkata dengan nada menghina, "Karena kamu tidak ingin binasa bersama, maka kamu bisa mati sendiri." Iblis kecil yang naif, pria bertopeng misterius itu malah tertawa bukannya marah. Dia ingin terus membentaknya. Pada saat ini, suara ledakan meledak mengganggu kata-katanya. Bang, satu demi satu, tanda peledaknya meledak. Kakashi dan Kisame, yang tidak sadarkan diri di tanah, semuanya terpesona setelah terkena ledakan pada pria bertopeng itu. Wajah pria bertopeng misterius itu masih tenang, membiarkan bom peledak menembus tubuhnya. Itu tidak menyakitinya sama sekali. Mata kanannya telah berubah menjadi Mangekyo saringan seperti kincir angin. Di dalamnya terdapat ruang kamui yang aneh. Melalui kemampuan Mangekyo saringan miliknya, tubuh pria bertopeng misterius itu dapat divirtualisasikan kapan saja dan disembunyikan di tempatnya agar tidak terluka oleh serangan luar. Ini adalah kebanggaan terbesarnya, di dalam ruang kamui. Tubuh pria bertopeng misterius telah muncul di dalam ruang ini. Dia ingin menghindari tanda peledak dan menggunakannya untuk menunjukkan jarak antara Uehara dan dirinya sendiri. Tanpa diduga, setelah tubuhnya memasuki ruang kamui, tanda peledak muncul satu demi satu, terus-menerus mengikuti tubuhnya. Gemuruh, ruang kamui sepertinya sedang diliputi perayaan Tahun Baru Imlek ketika label peledak terus meledak tanpa henti. Tidak peduli apakah pria bertopeng misterius itu berada di dunia luar atau ruang kamui, akan selalu ada bahan peledak yang mengikutinya, meninggalkan bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. "Apa-apaan, apa yang terjadi? Ninjutsu macam apa ini?" Pria bertopeng misterius itu mengangkat kepalanya dan menatap Naraku Uehara di udara dan sentuhan kemarahan memasuki matanya. Uehara Naraku mengangkat satu jari dan berbisik, Senior, jangan khawatir, saya hanya menggunakan 100 juta bahan peledak, dan festival kembang api ini akan segera berakhir." Iblis kecil bajingan, pria bertopeng misterius itu mengeluarkan seteguk darah, pakaiannya telah hancur, topeng di wajahnya menjadi compang camping, dan tubuhnya rusak, tapi pemboman dengan tanda peledak terus berlanjut. Tidak ada cara untuk menghilangkan tanda peledak yang melacaknya melalui ruang kamui. Uehara menyaksikan ledakan bom di waktu luangnya. Teknik Multiply Explosive Tech sebenarnya adalah teknik ruang waktu, dan prinsip dasarnya didasarkan pada jutsu pemanggilan. Selama ada tanda peledak yang menempel pada target,
Satu tanda peledak dapat memanggil triliunan tanda peledak untuk terus mengebom target hingga tubuh target hancur berkeping-keping. Bahkan jika pria bertopeng misterius itu bersembunyi di ruang kamuinya, label peledak akan tetap mengikutinya ke ruang kamuinya dan terus memanggil banjir besar label peledak, yang akan membuatnya sangat tidak nyaman. Jika dia bisa menggunakan kamui dojutsu untuk menghindarinya, 100 juta explosive tag hanya akan menjadi pertunjukan kembang api, tapi sekarang, bahkan jika dia menggunakan kamui dojutsu, dia tidak bisa lepas dari ledakan tag peledak. Kalau begitu kamu hanya bisa menggunakan gerakan itu. Uehara memandangi pria bertopeng misterius itu yang terus dibom oleh bahan peledak dan berbisik, "Yah, jika senior mati di sini, maka dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Tapi, jika senior cukup beruntung untuk bertahan hidup di ninjutsuku, dia harus kembali ke organisasi sesegera mungkin dan mengakui identitasnya kepada Guru Conan dan Yahiko sama." Bajingan, pria bertopeng misterius itu mengabaikan rasa sakit yang disebabkan oleh ledakan tersebut, memandang ke arah Uehara di langit, dan perlahan menutup jarinya. "Izanagi harus digunakan, jadi harus membunuh semua orang yang hadir." Pria bertopeng misterius itu merasa sedikit bersyukur atas kenyataan bahwa dia dan Itachi berpartisipasi dalam operasi pemusnahan klan. Dia mengumpulkan banyak 3 tomo saringan dari klan Uchiha yang memungkinkan dia memiliki cukup bahan habis pakai untuk menggunakan Izanagi. Selama dia menggunakan Izanagi, dia bisa mengubah semua kerusakan yang dia terima menjadi ilusi, dan karena dia adalah anggota klan Uchiha, durasi Izanagi akan maksimal. Ketika 100 juta bahan peledakmu diledakkan, itu akan menjadi kematianmu, iblis kecil. Nyala api dan suara ledakan bom menarik perhatian orang lain ke pegunungan dan hutan, termasuk gadis Yukimi dan ninja Kirigakure yang ada di sini untuk memburu Kakashi. Setelah melihat Kakashi, Yukimi bergegas keluar dari hutan lebat dan segera melarikan diri dari tempat kejadian dengan Kakashi yang terluka parah di punggungnya. Uehara melirik gadis aneh yang pergi karena terkejut, memegang leher Kisame dan terbang ke langit, membawa Kisame pergi. Label peledak terus-menerus menderu. Topeng di wajah pria bertopeng misterius itu telah terkelupas seluruhnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia tidak peduli dengan kerusakan yang disebabkan oleh tanda peledak itu. Dia menatap bayangan yang terbang ke kejauhan dan dengan suara serak bergumam, "Iblis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri." Setelah pasukan Hunter Nin Kirigakure bergegas keluar, mereka melihat dengan terkejut. Orang ini dibom dengan bahan peledak, pria ini adalah karakter yang kejam. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menangkap Kakashi atau menyelamatkan Kapten Kisame sehingga pasukan Hunter Nin memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka berencana menunggu sampai tanda peledak berhenti meledak dan membawa Obito kembali ke desa untuk menyiksanya. Setelah ledakan tanda peledak penggandaan timbal balik berakhir, saringan 3 tomo yang ditransplantasikan ke mata kiri Obito menjadi abu-abu seluruhnya. Bahkan dengan pemanggilan tanda peledak yang dipandu, waktu pengeboman ratusan juta tanda peledak masih terlalu singkat. Izanagi dapat dengan mudah mengubah semua kerusakan yang diterima Obito selama periode ini menjadi ilusi. Mengingat hal ini, Uehara memutuskan untuk melarikan diri dari Obito. Dia sangat yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang ini. Obito melirik ke arah ninja Kirigakure yang hadir. Di mata para ninja yang terkejut, tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Saat para ninja Kirigakure berhenti dalam kebingungan, sebuah teriakan serak membangunkan mereka. Pelepasan kayu pemotong jutsu, siluet Obito tiba-tiba muncul di belakang ninja Kirigakure, menusukkan duri kayu ke jantung ninja kabut. Duri kayu tumbuh dari jantung ninja Kirigakure dan menusuk tubuhnya. Uchiha Obito mendorong mayat ninja Kirigakure di depannya, dan melihat ke arah ninja Kirigakure lainnya. Saat duri kayu lain muncul di tangannya, orang-orang ini akan membiarkan dia melampiaskan amarahnya yang menyesakkan. Uchiha Obito merasa seperti kembali ke masa lalu, kembali ke malam Nohara Rin tewas dalam pertempuran. Malam itu dia sama marahnya dengan sekarang, dia akan membunuh sampai darah mengalir seperti sungai. Jeritan itu tidak ada habisnya. Setelah kepala ninja pemburu ninja Kirigakure terakhir dipenggal, Obito perlahan-lahan memulihkan ketenangannya dan memikirkan kembali rencana selanjutnya. Pertama-tama, masalah identitas yang terungkap adalah karena Kakashi. Jika bukan karena Kakashi mengungkapkan identitasnya sebelum jatuh pingsan, Uehara tidak akan tahu bahwa dia adalah Uchiha Obito. Lalu Kakashi, bagaimana kamu tahu kalau aku Obito? Jawaban ini harus ditemukan. Obito tidak percaya Zetsu Hitam akan mengungkapkan informasinya kepada Kakashi karena itu tidak akan menguntungkan rencana mereka sama sekali.
Jika seseorang telah mengetahui identitasnya sejak lama, bukankah mereka akan memahami dengan jelas semua rencananya? Ini adalah masalah terbesar, terungkapnya identitasnya merupakan krisis yang harus diselesaikan secepatnya. Siapapun yang mengetahui identitasnya, termasuk Yukimi dan Uehara, ada dalam daftar maskil miliknya. Namun, sebelum Uehara terbunuh, dia harus mengekstrak semua pengetahuannya tentang teknik pemanggilan tag eksplosif. Apakah itu teknik yang Conan ciptakan sebagai jurus mematikan untuk melawannya? Adapun bagaimana dia bisa lolos dari tag peledak pemanggilan tak terbatas, Obito sudah menemukan jawabannya. Selama dia tidak mengizinkan siapapun memasang label peledak ke tubuhnya, dia tidak akan mengalami situasi mendekati kematian lagi seperti yang baru saja terjadi. Selain Uehara dan Yukimi, ada juga Kisame. Namun, Kisame selalu percaya bahwa dia adalah Uchiha Madara sehingga dia bisa menguji Kisame nanti. Jika Kisame masih setia padanya, dia bisa bertahan. Adapun Kakashi, Kakashi tidak boleh dibunuh, dia masih perlu mencari tahu siapa yang memberitahunya. Jika identitasnya terungkap sepenuhnya, dan setelah Conan dan Nagato mengetahui bahwa dia bukan Madara, apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka? Salah satu penerus Uchiha Madara? Tidak. Setiap klan Uchiha yang kuat sudah cukup. Bagaimanapun, Obito tidak ingin menjadi boneka Uchiha Madara dan hidup di bawah bayang-bayangnya selamanya. Orang tua itu sudah mati. Lagi pula, di dunia ninja, hanya ninja kuat yang berhak berbicara. Jika Nagato tidak bisa mematahkan kemampuan Kamuinya, dia hanya bisa terus bertindak sesuai rencananya. Selama dia terus memiliki Kamui Mangekyo Saringan, dia masih bisa mengendalikan segalanya dalam kegelapan. Ayo kita temukan Hatake Kakashi dulu, dan manfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi penting darinya. Yang terpenting aku akan mencari tahu siapa di belakangnya dan berkomplot melawanku. Obito meraih salah satu ikat kepala ninja Kirigakure, dengan santai menyeka darah di tangannya, dan melemparkan ikat kepala berdarah itu ke mayat ninja Kirigakure. Kemudian dia melangkah melewati mayat-mayat itu, selangkah demi selangkah, melewati genangan darah di tanah dan berjalan maju. Pusaran ruang waktu muncul di sampingnya dan menyedotnya ke dalam ruang Kamui, hanya menyisakan pemandangan mengerikan ninja kabut tergeletak di mana-mana. Saat Uchiha Obito membantai ninja kabut, Uehara membawa Kisame ke gunung tandus terpencil dan melemparkan pria berwajah hiu itu ke tanah dengan satu tangan. Kisame tidak keberatan sama sekali, menatap anak muda yang berdiri di depannya. Dia bahkan tersenyum dan membuka mulutnya dan berkata, "Ha, aku pikir kamu akan membunuhku." Itu terlalu boros sumber daya alam. Uehara melirik pedang besar Samehada, yang naik ke atas Kisame, dan melanjutkan dengan tenang. Saya ingin membujuk Anda untuk melepaskan gagasan menolak dan memberitahu saya semua informasi yang Anda ketahui tentang pria bertopeng misterius itu. Mau mendapat informasi dariku? Kisame melepaskan pegangan Samehada dan bertanya pada Uehara sambil tersenyum. Jelas, kamu adalah bagian dari organisasinya, namun kamu masih bertanya padaku. Orang yang tidak penting. Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak bijaksana? Uehara menundukkan kepalanya diam-diam dan menatap Kisame di tanah, mata kecil dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Tuan Kisame, sejak kapan Anda suka mengatakan begitu banyak omong kosong? Sedetik kemudian, senyuman Uehara menghilang, dan dia berkata dengan dingin, "Oke, jangan buang waktu kita, Kisame. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memahami misteri dunia ninja?" Kisame tampak tenang dan tampak terbiasa menghadapi hidup dan mati. Dia berkata, "Menurutmu apa kebenarannya? Kamu hanya orang bodoh. Kamu hanya ingin mendapatkan informasi yang tidak bisa dimengerti dariku." Kisame mencoba membentuk segel tangan secara diam-diam, namun, Uehara menendang telapak tangannya dan menatap langsung ke mata Kisame, berkata dengan sungguh-sungguh, "Hoshigaki Kisame, jangan coba trik kecil itu di hadapanku. Jika kamu melakukannya, aku akan memotong Samehadamu dan memberikannya kepada seekor anjing." Setelah mendengar kata-kata itu, Kisame melonggarkan cengkeramannya pada gagang pedang, dan pedang besar Samehada menyusut dan menggerakkan tubuhnya ke belakang Kisame. "Yah, aku tidak ingin membuang waktu." Uehara menopang Hoshigaki Kisame ke posisi duduk, melihat lurus ke arahnya, dia membuka mulutnya. Zabuza seharusnya mencoba membunuh Mizukage keempat sekarang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Mizukage keempat dari Kirigakure berada di bawah kendali Genjutsu, kan? Uehara menolak untuk ikut-ikutan dan langsung melanjutkan, mengungkap rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hati Kisame. "Ngomong-ngomong,
dia juga menjual Zabuza. Bagaimanapun, ada orang lain di dekatnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Zabuza selanjutnya. Di Kirigakure, hanya Kisame yang mengetahui bahwa Mizukage Yagura keempat telah dikendalikan oleh Genjutsu. Dia bahkan bekerja untuk orang yang mengendalikan Mizukage. Uehara menatap Kisame, kata demi kata dia melanjutkan dengan suara rendah. Orang itu menyebut dirinya sendiri Uchiha Madara, kan? Mata Kisame melebar, dan dia menatap Uehara hampir tidak percaya. Dia tidak tahu bahwa Uehara tahu banyak orang yang mengendalikan Mizukage keempat memang mengaku sebagai Uchiha Madara. Sejak Uehara menyebut nama Madara, jelas dia tahu segalanya tentang Kirigakure. Kisame mengendalikan ekspresinya dan dengan tenang berkata, "Karena kamu sudah tahu banyak, apa yang kamu inginkan dariku? Sepertinya kamu juga tahu identitas orang itu." "Ya." Uehara mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, "Dia telah berbohong padamu, dengar saja, nama aslinya adalah Uchiha Obito, dia hanyalah salah satu Chunin Konoha." Setelah membangkitkan Mangekyo saringannya, dia mengandalkan dojutsunya dan menyebut dirinya Uchiha Madara. Menipu semua orang di dunia ninja, mempromosikan rencana jahatnya, salah satunya adalah rencana mata bulan. Jantung Kisame berdebar kencang lalu sedikit jatuh, karena dia mengetahui identitas sebenarnya dari pria bertopeng misterius itu, dia juga akan mengetahui apa yang disebut rencana mata bulan. Kisame merasa ketakutan di hatinya. Ketika ia pertama kali melihat Uchiha Madara muncul, sang Uchiha telah mengungkapkan bahwa dialah yang mengendalikan Mizukage keempat. Jadi Kisame berpikir bahwa ia menemukan dalang yang memanipulasi Kirigakure. Namun, Uehara, di depannya, mengetahui semua ini dengan baik. Anak muda ini, yang tampaknya baru berusia 12 tahun, kini lebih terlihat seperti dalang di balik layar daripada Tuan Madara palsu. Kisame merasa kepercayaannya pada dunia memudar. Dunia ini selalu menipunya. Tepat ketika dia mengira dia memahami sebagian kebenaran, lapisan kabut lain akan terangkat, memaksanya menghadapi ketidaktahuan dan kelemahannya sekali lagi. Tapi sekarang, dia punya kesempatan lain untuk mengungkap kebenaran. Meskipun itu adalah apa yang disebut kebenaran Uehara, pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kisame merenung sejenak, mengangkat kepalanya dengan kuat, melihat ke arah Uehara, dan membuka mulutnya dengan penuh gigi. "Kalau begitu bisakah Yang Mulia memberitahuku kebenaran di balik rencana mata bulan? Tahukah kamu? Apakah Anda benar-benar ingin tahu?" Uehara memberinya senyuman tipis. Dia segera membeli peralatan dari toko sistemnya. Tombak kegelapan terlempar ke tanah. "Jika kamu benar-benar ingin tahu, ambil saja tombak kegelapan ini dan tanda tangani kontrak jiwa denganku." Spear of Darkness, menggunakan Spear of Darkness, Anda dapat menandatangani kontrak dengan seseorang. Jika mereka menerima perjanjian tersebut, tombak kegelapan akan memasuki tubuh mereka dan mengikat jiwa mereka. Jika mereka mengkhianati kontrak, jiwa pengkhianat akan diserap ke dalam tombak kegelapan dan memperkuat kekuatannya. Hanya satu orang yang dapat diikat, tapi akan dilepaskan secara otomatis setelah kematiannya. Jika saya bisa melihat wajah sebenarnya dari dunia ini, kematian, menurut saya, bukanlah harga yang murah. Tanpa ragu-ragu, Kisame tertawa pelan ketika dia membungkuk untuk mengambil tombak kegelapan yang tergeletak di tanah. Energi hijau tua menyelimuti dirinya. Ujung lain dari energi hijau tua itu terhubung ke tubuh Uehara. Saat mereka berdua terbungkus dalam energi hijau tua, suara wanita yang bangga terdengar di telinga mereka, seperti seorang dewi yang mendesah. Perjanjian telah ditandatangani. Uehara melihat statusnya, memperhatikan skill yang secara otomatis muncul di layar statusnya setelah menyelesaikan kontrak jiwa. Tombak kegelapan, di kontrak, energi kehidupan kedua belah pihak plus 10%, diaktifkan. Cakra kedua belah pihak plus 10%, diaktifkan. Takdir kontraktor, saat kontraktor berada di dekat Anda, Anda dapat memanggil mereka ke sisi Anda selama 4 detik. Selama durasi skill ini, kontraktor tidak terkalahkan dan tidak dapat ditargetkan. Setelah keterampilan ini berakhir, kontraktor dikembalikan ke posisi semula. Durasinya setara dengan jumlah cakra yang digunakan, minimal 100 cakra. Masa tenang, 120 detik. Entah itu peningkatan energi kehidupan dan cakra atau skill Destiny of the Contracte, Uehara tiba-tiba menyadari bahwa item ini cukup menakjubkan. Uehara merasa takdir kontraktor lahir untuk melindungi Kisame. Dia kini ingin membatalkan kontrak jiwanya dengan Kisame dan mengikat tombak kegelapan pada Conan. Kisame tentu saja tidak mengetahui semua ini. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Uehara,
dia mungkin akan segera memutuskan kontraknya. Selain itu, dia menyelesaikan beberapa misi sampingan. Misi sampingan, dapatkan bawahan, 1/1, hadiah, 100 koin emas. Misi sampingan, dapatkan bawahan level KG, 1/1. Hadiah, 1000 koin emas. Melihat imbalan dari misinya, dia merasakan kebutuhan yang tak terkendali untuk melengkapi sistem. Hal itu tidak hanya memberinya hadiah yang besar, tetapi juga memberitahu dia tentang sesuatu yang sangat penting. Kisame hanya akan diterima sebagai bawahannya oleh sistem jika dia dengan tulus menerimanya di dalam hatinya. Dengan cara ini, dia bisa menilai pendapat sebenarnya dari bawahannya, hanya mengandalkan panel misi sistem. Lagi pula, Haku, yang menurutnya sudah dekat dengannya, pasti tidak menganggapnya sebagai bos di dalam hatinya. Mungkin Haku masih menganggapnya sebagai teman untuk mengemis. Perasaan ini agak aneh. Uehara melirik saldo koinnya, menekan ekstasi di hatinya. Dia dengan cepat membeli salah satu item favoritnya seharga 2.850 koin emas. Peralatan, armor fanatik, armor ajaib, energi kehidupan plus 800. Pemulihan energi kehidupan plus 200% cooldown keterampilan minus 10%. Keterampilan pasif, Heart of the Fanatic. Jika pengguna memiliki life energy maksimal lebih dari 3000, skill ini diaktifkan. Jika pengguna tidak menerima kerusakan dalam 6 detik, 5% energi kehidupan maksimumnya akan dipulihkan setiap detik, diaktifkan. Setelah mendapatkan peralatan tersebut, Uehara merasa lega hatinya. Meskipun dia memiliki skill, Moment of Sacred Judgment, yang membuatnya tak terkalahkan, skill tersebut masih memiliki cooldown. Kehadiran armor fanatik membuatnya merasa lebih aman. Uehara melihat sekilas atributnya. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia telah mencapai puncak dalam hidupnya. Energi kehidupan, 3301/3301. Kuaso Kage standar memiliki 3000-1000. Cakra, 3575/3575. Kuaso Kage standar memiliki 3000-1000. Pemulihan energi kehidupan, 6 DTK. Pemulihan cakra, 3 DTK. Sisa koin emas, 320. Setelah membaca atributnya, mood Uehara langsung membaik, dan sikapnya terhadap Kisame menjadi ramah. Dia memandang bawahan pertamanya dengan wajah lembut. Oke, apa yang ingin kamu ketahui? Saya mendengarkan. Saya bisa menjawab pertanyaan apapun yang Anda miliki. Saat ini, wajah Kisame berubah kaget. Dia baru saja menandatangani kontrak, namun dia memperoleh banyak cakra dan energi fisik dari energi hijau tua. Jadi, pertanyaan pertama Kisame adalah tentang kekuatan barunya. Saya ingin tahu tentang jutsu yang Anda gunakan untuk meningkatkan kekuatan dan cakra saya. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Kisame membuat Uehara bingung. Sedikit rasa malu muncul di wajah ninja muda itu, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan santai. Ini adalah hadiah dari tombak kegelapan. Mari kita bicara tentang rencana mata bulan yang diusulkan oleh pembohong Uchiha Obito. Kisame mengangguk dan berbicara dengan sungguh-sungguh, ini adalah pertanyaan terbesarku. Bisakah rencana mata bulan membawa perdamaian di dunia ninja? Tidak, Uehara menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Rencana mata bulan adalah konspirasi besar. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Zetsu Hitam, dan dia telah menggunakan rencana ini untuk menipu Madara selama bertahun-tahun. Madara menggunakan ini berencana untuk menipu Obito, dan Obito menggunakan rencana ini untuk menipu guruku. Mendengarkannya saja sudah membuat kulit kepala Kisame terasa mati rasa. Bukankah rencana mata bulan ini adalah boneka bersarang? Ini juga terdengar seperti skema piramida. Uchiha Obito, yang berbohong padanya, juga dibohongi. Kisame melebarkan matanya dan berkata dengan suara rendah, lalu apa hasil akhirnya dari proyek mata bulan? Uehara mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya, mungkin seorang wanita tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun dan melahirkan 2 anak laki-laki tapi masih terlihat sedikit manis. Kisame bingung, dia akhirnya mendapat jawaban atas pertanyaannya, tapi itu hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Sejujurnya, dia berhenti bertanya hanya karena terlalu banyak hal yang tidak dia mengerti. Kebenaran dari apa yang disebut dunia ninja terlalu rumit, dan dia serta Uehara tidak dapat mengungkapnya dalam sekejap. Otak Kisame berputar cepat, berpikir sejenak sebelum bertanya keras-keras, lalu apa yang bisa kulakukan? Bunuh Obito itu dan hancurkan rencananya. Tidak,
Uehara menggelengkan kepalanya dan berbisik. Yang harus kamu lakukan adalah bergabung dengan Akatsuki, turun ke bunker, dan berpura-pura memantau Uchiha Itachi sebagai mata-mata yang dikirim oleh Obito. Saat aku membutuhkanmu, aku akan menanyakan informasi tentang Obito dan Itachi. Setelah beberapa saat, Kisame memahami arti di balik perkataan Uehara dan tertawa. Dia membuka mulutnya. Jadi sebenarnya aku adalah mata-mata yang kamu kirimkan, tapi aku harus berpura-pura menjadi salah satu mata-mata Uchiha Obito dan memantau Itachi yang memusnahkan klannya sendiri, bukan? Kamu sangat bijaksana. Uehara memuji Kisame dan menambahkan, setelah kita kembali ke Akatsuki, jangan terlalu sopan padaku. Karena beberapa alasan, aku masih magang di organisasi. Berapa banyak pekerja magang di Akatsuki? Kisame memandang Uehara sedikit terdiam. Orang bernama Obito menemukanku dan memerintahkanku untuk melukaimu dengan parah. Dia juga memberitahuku bahwa dia hanya magang di Akatsuki saat ini. Saya berbeda dari dia. Uehara melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan lembut. Uchiha Obito hanya bersembunyi dengan menyamar sebagai magang dan diam-diam memantau setiap gerakan Akatsuki. Saya benar-benar magang di Akatsuki. Kisame menggelengkan kepalanya dalam diam. Tentu saja, dia tidak akan mengungkap bos barunya, yang jauh lebih tersembunyi daripada Uchiha Obito. Dia tidak mengerti bagaimana Akatsuki bisa memiliki begitu banyak mata-mata dan konspirator dengan rencana berbeda, namun tetap bertahan sampai hari ini. Vitalitas organisasi ini sungguh ajaib. Uehara merenungkan situasinya saat ini. Selain Zabuza dan Haku, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di negeri air. Menyadari hal ini, Uehara bertanya pada Kisame, apakah kamu punya urusan yang belum selesai di negeri air? Tidak. Haruskah kita meninggalkan negeri air sekarang? Kisame menggelengkan kepalanya, dia selalu penyendiri. Setelah beberapa saat, Kisame sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan membuka mulutnya dan berkata, saya mendengar bahwa Zabuza akan membunuh Mizukage keempat. Tidak adil jika saya tidak meninggalkan hadiah kepada Obito. Bagaimana kalau membunuh Tuan Mizukage yang dia kendalikan? Uehara terdiam beberapa saat, memikirkan sifat Kisame yang haus darah. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyebutkan, Kirigakure adalah kampung halamanmu. Itulah sebabnya aku ingin membantu mereka mengakhiri doktrin kabut darah sebelum membelot. Kisame meletakkan pedang besar Samehada ke punggungnya, berbisik pelan, sebagai seorang ninja yang telah membunuh banyak temanku. Aku tahu betapa sakitnya membunuh seorang teman. Tuan Mizukage keempat mengeluarkan banyak perintah untuk membunuh teman-temannya, dia seharusnya kesakitan untuk waktu yang lama, kan? Siapa yang sanggup menanggung rasa sakit karena membunuh temannya? Bahkan Kisame yang kini hatinya mati rasa, pernah merasakan sakit ini. Ketika dia paling kesepian, dia bertemu dengan seorang ninja wanita yang baik padanya. Tetapi dia secara pribadi membunuh ninja wanita tersebut karena itu adalah perintah bosnya. Jika Mizukage Yagura keempat lolos dari genjutsunya dan mengetahui bahwa ninja Kirigakure telah saling membunuh karena atas perintahnya, dia pasti akan berduka, bukan? Uehara memandang Kisame yang bersemangat, memutuskan untuk tidak memadamkan semangat bawahan barunya, dan setuju. Tentu, lakukan apa yang kamu mau. Setelah membunuh Mizukage Yagura keempat, Obito, yang diam-diam mengendalikan Yagura, kemungkinan besar akan memuntahkan darah di jantungnya, yang juga merupakan hasil yang baik. Namun, Kisame menggelengkan kepalanya, mengungkapkan mulutnya yang penuh dengan gigi hiu, dia dengan ringan membantah, tidak. Ini tidak bisa aku lakukan. Aku masih harus bergabung dengan Kam Obito, jadi membunuh Lord Mizukage secara pribadi akan menimbulkan kecurigaannya. Uehara mengerti maksud Kisame, ini adalah kesempatan baginya untuk meminjam tangan Zabuza untuk membunuh Mizukage sambil berkontribusi pada kampung halamannya. Jika Kisame tidak mengatakan sesuatu yang masuk akal, Uehara tidak akan bisa mengetahui siapa bos antara dia dan Kisame. Uehara Naruko mengerutkan kening dan berkata, tidak mudah untuk membunuh Mizukage keempat, terutama karena ada monster berekor di tubuhnya. Mari kita temukan informasinya terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya tahu keberadaan Lord Mizukage. Kisame terkekeh dan menggelengkan kepalanya, memberikan informasi kepada bos barunya, sejak Uchiha Itachi dan Biwa Juzo melukai Yagura dengan parah. Dia tinggal di rumahnya sendiri. Tempat tinggalnya berada di salah satu area terlarang Kirigakure, dan hanya orang kepercayaannya bisa mendekat. Dipahami, kata Uehara, lagi pula dia ingin membunuh Mizukage keempat. Selain memblokir Obito, ia juga bisa menyelesaikan beberapa misi sampingan.
Hadiah untuk membunuh Mizukage seharusnya cukup melimpah, bukan? Apakah ini tempat tinggal Mizukage keempat? Uehara dan Kisame tiba di kediaman Mizukage keempat di tepi danau. Di sana mereka melihat segerombolan mayat ninja Kirigakure tergeletak di tepi pantai, dan air danau yang tadinya jernih kini berubah menjadi merah. Kisame mengangguk, melihat lingkungan sekitar, dan berseru, Zabuza telah membunuh begitu banyak ninja Mizukage, sepertinya dia mempersiapkan cukup banyak untuk ini. Dilihat dari jejak pertempuran dan suhu darah, belum lama ini Zabuza membunuh Mizukage Yagura keempat, dia bahkan mungkin bersembunyi di dekatnya. Adapun hasil pertarungan di antara mereka, apakah itu Uehara atau Kisame, mereka tidak merasa terlalu optimis dengan peluang Zabuza untuk membunuh Yagura. Jinkuriki ekor 3 tidak bisa dibunuh menggunakan teknik pembunuhan standar. Tiba-tiba muncul riak di permukaan danau, seekor binatang raksasa jelek bergegas keluar. Duri di punggungnya meneteskan tetesan air saat 3 ekornya yang seperti baja bergoyang di belakangnya. Sepasang mata aneh menatap kedua orang di tepi pantai. Kisame tidak menunjukkan rasa takut saat dia menghadapi binatang raksasa itu. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya, dia mampu memaksa Lord Mizukage menggunakan transformasi monster berekornya. Kekuatan Zabuza tidak bisa diremehkan. Binatang raksasa ini adalah ekor 3, Isobu dari Kirigakure. Sesaat kemudian, binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura itu melirik ke arah Kisame, dan berubah menjadi kepulan asap, menghilang dari pandangan keduanya. Tiba-tiba seorang ninja yang tampak muda keluar dari asap, ada bekas luka seperti jahitan di wajahnya, kelihatannya tidak terlalu menakutkan, sebenarnya cukup lucu. Itu adalah Mizukage Karatachi Yagura keempat, matanya gelap, dan dia dengan dingin bergumam, HMPH, Zabuza itu hanyalah seorang pengecut. Aku tidak perlu menggunakan kekuatan Isobu sama sekali. Aku hanya membiarkan Isobu keluar untuk melakukan peregangan sebentar. Kisame merentangkan telapak tangannya, memandang ke arah Uehara, terkekeh, lalu membuka mulutnya, karena selanjutnya kamu akan menghadapi Uehara sama. Tolong jangan menahan Mizukage sama, gunakan kekuatan ekor 3. Jika tidak, Uehara sama mungkin tidak menikmati pertarungannya. Apakah begitu? Karatachi Yagura melihat ke arah Uehara sebelum mengangguk dengan serius. Saya mengerti. Saya tidak akan menahan diri saat itu. Hei, jangan dengarkan omong kosong Kisame. Uehara memelototi bawahan barunya, lalu menoleh dan melihat ke arah Karatachi Yagura. Jika kamu menggunakan Isobu ekor 3, kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Lebih baik tetap dalam bentuk ini dan biarkan aku membunuhmu. Ini akan lebih nyaman bagi semua orang. Komentar Uehara membuat wajah Karatachi Yagura menjadi jelek. Mengapa iblis kecil ini begitu sombong? Mizukage keempat ini tidak melihatnya melainkan melihat ke arah ninja berwajah hiu. Kisame, sepertinya kamu juga ingin membunuhku. Apakah iblis kecil ini penolongmu? Tidak, Mizukage sama, jangan salah paham. Kisame menggelengkan kepalanya dan membantah tuduhan Yagura. Dia terkekeh dan melanjutkan, saya tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Saya hanyalah orang tak bersalah yang diancam akan membunuh Mizukage sama. Menurut rencana yang dia buat dengan Uehara, dia tidak akan ikut serta dalam pertempuran ini. Salah satu alasannya adalah agar dia bisa melihat kekuatan Uehara. Mengalahkan atau membunuh seseorang di level 5 Kage adalah tanda kekuatan yang jelas. Kalau begitu aku akan menanganimu setelah aku selesai dengannya. Melihat Uehara, Yagura membalik telapak tangannya, memanggil senjata aneh. Itu adalah tongkat besi yang ujungnya lebih tebal dari yang lain. Dengan kait di kedua ujungnya, bunga hijau ditempelkan pada ujung yang lebih tebal, memberi warna pada senjata yang serba hitam itu. Begitu muncul, dia bergegas menyerang Uehara. Uehara memblokir serangannya dengan satu tangan. Energi kehidupannya telah meningkat secara signifikan, dan dia sekarang memiliki lebih dari 3.000 poin, sehingga kekuatan dan kecepatannya telah meningkat pesat. Karena itu, dia tidak menghadapi kesulitan dalam memblokir serangan Yagura. Kekuatanmu tidak buruk. Uehara Naraku menghela nafas, dan dia tidak tahu apakah dia memuji dirinya sendiri atau Yagura. Tapi apa yang dia katakan pasti membuat marah Mizukage keempat. Telapak tangan Yagura tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan dia menamparkan dada Uehara. Gumpalan karang dengan cepat memadat di tubuh Uehara. Ini adalah salah satu kemampuan Isobu ekor 3, Coral Palm. Hanya Jinkuriki, yang bisa meminjam kekuatan ekor 3, yang bisa menggunakan Coral Palm, begitu menabrak sesuatu, karang akan segera bertunas.
Sebagai Jin Kuriki yang sempurna, seluruh bagian tubuh Yagura bisa memasuki transformasi binatang berekor semi. Yagura telah membuat banyak ninja lengah dengan meminjam salah satu kemampuan Isobu ekor 3 dan menggabungkannya ke dalam taijutsu miliknya. Mizukage keempat ini tidak mengingkari janjinya. Dia telah berjanji untuk tidak menahan diri. Jadi dia segera menggunakan kekuatan ekor 3 pada Uehara. Ini cukup merepotkan. Uehara memandangi karang yang tumbuh di tubuhnya. Itu menutupi seluruh tubuhnya hampir seketika. Yah, aku hanya perlu bertatap muka saja. Pernahkah kamu melihat ini sebelumnya? Saat penghakiman suci, cangkang emas yang mengelilingi tubuh Uehara, langsung menghilangkan korel palem dari tubuhnya. Lightsaber cakra muncul dengan lambaian telapak tangan Uehara, menusuk Yagura. Batang besi Yagura berputar, dan aliran air keluar dari bunga hijau, berubah menjadi cermin di depannya. Pelepasan air jutsu cermin air, seorang ninja yang persis seperti Uehara muncul di cermin. Lightsaber cakra langsung menembus Uehara di cermin. Yagura membalik sambil menghindari serangan Uehara, mengerutkan keningnya, wajahnya menunjukkan rasa frustrasinya, bagaimana jutsu cermin air gagal. Seharusnya itu membentuk tiruan dari musuh yang bahkan bisa menggunakan ninjutsu musuh. Namun, salinannya tadi jelas gagal. Uehara memukul rahang Yagura dengan tinjunya, menghempaskannya ke udara. Lalu dia memutar pergelangan tangannya dan berkata, "Aku penasaran, mungkin alasan kenapa aku tidak bisa ditiru adalah karena dunia ini hanya bisa menampung satu diriku." Setan kecil, kamu terlalu sombong. Setelah Uehara menjatuhkan Yagura ke tanah, Yagura dengan cepat mulai membentuk segel tangannya, pelepasan air naga air. Uehara dengan cepat menginjak tanah, menyebabkan tanah retak. Kecepatan Uehara yang terlalu tinggi memaksa Yagura berhenti membentuk segel tangan. Siapa yang menyangka Mizukage keempat tidak terkejut sama sekali, sebaliknya, ekor tebal muncul dari punggungnya. Itu adalah ekor dari binatang ekor 3, Yagura menggoyangkan ekornya di belakang punggungnya dan dengan keras memukul tubuh Uehara hingga membuatnya pingsan. Dia telah menggunakan segel tangan untuk memikat Uehara agar menyerang. Uehara yang kotor itu menamparkan tanah saat dia terbang terbalik sebelum mendarat dengan kakinya. Dia menyadari bahwa energi hidupnya telah turun lebih dari 1000 poin, yang berarti kekuatan serangan Yagura cukup untuk membunuh Jonin biasa dengan mudah. Kisame, yang sedang menyaksikan pertarungan, menggelengkan kepalanya dan menatap Uehara. Ada banyak cara untuk menghentikan pembentukan segel tangan, tapi kamu memilih cara yang paling berbahaya. Kamu bisa memblokir kekuatan ekor 3. Jadi itu tidak heran kamu begitu percaya diri. Aku ingin melawanmu sebagai ninja biasa, tapi kamu menggunakan kekuatan monster berekor. Uehara mengepalkan tangannya dan dengan tenang mulai membentuk segel tangan. Dia memandang Yagura dan berbisik, "Yang mulia Mizukage keempat, saya lupa memberitahu Anda. Saya benci jika orang lain pamer di depan saya." Mizukage Yagura keempat tidak mengerti maksud Uehara, tapi dia bisa melihat tangan Uehara membentuk segel. Yagura sedikit tidak yakin apakah anak muda di depannya itu serius membentuk segel tangan atau ingin memancingnya maju untuk menyerang. Lagi pula, segel tangan Uehara berantakan, dan beberapa segel tangan bahkan bentuknya tidak tepat. Tapi ekspresinya serius. Kisame, yang berdiri menyaksikan pertarungan tersebut, adalah seorang ninja yang sangat memperhatikan segel tangan. Dia tidak tahan dengan segel tangan yang dibuat Uehara, dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan menyela. "Uehara sama, segel tanganmu salah lagi. Tidak sah jika bentuk segelnya terlihat seperti itu." Diam, wajah Uehara memerah, dan dia menjawab, "Apa itu segel yang sah atau tidak? Apa gunanya segel tangan? Tidak apa-apa jika kamu berhasil melepaskan ninjutsu." Setelah berbicara, Uehara mengangkat telapak tangannya ke langit dan berteriak, "Pelepasan petir penjara guntur surgawi segudang." Awan petir langsung menutupi langit, satu demi satu. Kilat menyambar di dalam awan petir. Salah satu bautnya menyala dan tiba-tiba jatuh ke arah Mizukage Yagura keempat. Ekor Yagura yang tebal menghalangi sambaran petir. Dia melirik ke arah ekor yang agak hangus itu, dan matanya menunjukkan kebingungannya. "Ini, kamu bisa melepaskan ninjutsu pelepasan petir seperti itu?" Yagura sedang mencoba mencari tahu bagaimana Uehara berhasil melepaskan ninjutsu pelepas petirnya ketika sambaran petir lain menderu dan menghantam ekornya. Pikiran Yagura perlahan pulih, menyaksikan sambaran petir lain keluar dari badai petir. Wajahnya akhirnya menjadi serius. Apakah jutsu ini menyerang 2 kali dalam 1 detik? Interval waktunya terlalu singkat, belum lagi melepaskan ninjutsu.
Bahkan jika dia menyerbu ke arah Uehara dan menggunakan taijutsu untuk menghentikan ninjutsunya, dia mungkin tidak akan berhasil tepat waktu. Tidak heran kamu berani membunuhku. Karatachi Yagura mengepalkan tinjunya, dan segumpal cakra merah muncul darinya. Gumpalan cakra itu dipenuhi dengan kejahatan dan kemarahan dan menyebar ke seluruh tubuhnya hampir seketika. Itu adalah cakra ekor 3. Kekuatan ini masih jauh dari cukup mengikuti raungan Yagura. Cakra merah menutupi seluruh wajahnya. Pada saat itu, tubuh Yagura membentuk mantel monster berekor, memancarkan aura yang mengejutkan orang. Sambil menyaksikan pertarungan mereka, wajah Kisame perlahan menjadi serius. Dia memegang erat pedang besar Samehada, yang ingin lepas dari genggamannya. Inilah kekuatan monster berekor. Selama ribuan tahun, kekuatan monster berekor melambangkan kehancuran dan kemarahan, dan Jinkuriki, yang bisa menggunakan kekuatan monster berekor, bisa dengan mudah menjadi ahli tingkat Kage. Sesaat kemudian, tanah di kaki Yagura hancur, transformasi binatang ekor setengah. Yagura pada dasarnya mengabaikan petir dan berubah menjadi monster merah. Dia berbalik ke arah Uehara dan bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan Uehara hampir tidak bisa melihat gerakannya. Sedetik kemudian, Yagura mencapai Uehara, dan tinju yang dibungkus cakra monster berekor hendak bertabrakan dengan dada Uehara. Perintah gelombang kejut, sebuah boneka ajaib muncul di tangan Uehara, dan boneka ajaib itu tiba-tiba meledak. Ruang di sekitarnya dengan cepat ditarik ke dalam distorsi spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Yagura terseret ke dalam distorsi ruang dan menyusut menjadi bola. Mata Uehara tertuju pada tubuh Yagura dengan acuh tak acuh saat sinar energi ungu keluar dari matanya, langsung menghancurkan mantel cakra di tubuh Yagura. Ah, rasa sakit yang hebat akibat terkelupasnya permukaan tubuhnya membuat Yagura mengaum tak terkendali, dan tubuhnya perlahan beregenerasi, dengan bercak sisik, bukan kulit. Yagura menggunakan kekuatan ekor 3 untuk mencoba menahan sinar energi. Akhirnya, monster besar tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh Isobu ekor 3 muncul di hadapan Uehara. Tapi kondisinya sangat menyedihkan saat ini, dengan luka menutupi seluruh tubuhnya. Mengaum, sinar disintegrasi bentuk kehidupan terus berlanjut. Bahkan jika ekor 3 muncul, ia masih menahan rasa sakit yang mengikis jiwanya dengan susah payah. Gelombang air yang tak terbatas muncul di bawahnya, melonjak menuju Uehara, melonjak menjauh. Sinar energi terus bersinar dari mata Uehara. Uehara kemudian dengan santai mengulurkan lengannya dan memanggil dinding angin besar, pelepasan angin penghalang angin. Cakra menyatu menjadi dinding angin, membalikkan ninjutsu pelepasan air ekor 3, dan menyebabkan air memantul dan menghantam ekor 3. Kisame, yang selalu tenang, melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajahnya benar-benar ambruk, tidak apa-apa melepaskan ninjutsu tanpa segel tangan. Tapi, Uehara sama, apakah mungkin melepaskan dua atribut ninjutsu yang berbeda pada saat yang bersamaan? Kisame menggaruk kepalanya karena dia tidak mengerti prinsip di balik tindakan bos barunya. Satu-satunya hal yang Kisame yakini adalah jika ekor 3 tetap berada di bawah serangan sinar energi ungu, kematiannya hanya masalah waktu saja. Energi ungu yang dikeluarkan oleh mata Uehara sungguh berlebihan. Namun, percikan dari bawah ekor 3 tiba-tiba berubah menjadi manusia raksasa yang terbuat dari air yang menjatuhkannya dengan pukulan, menyelamatkannya dari sinar energi. Segera setelah itu, manusia air bertubuh besar itu menoleh dan bergerak menuju Uehara. Manusia air mengulurkan jarinya, dan suara yang jernih bergema di telinga semua orang, pelepasan air seni pistol air. Semburan air mengalir ke arah Uehara, aliran air menghantam Uehara secara langsung, dan tubuhnya terbang terbalik. Sinar energi ungu menyapu segala sesuatu di sekitarnya tanpa kendali. Makhluk lemah seperti pohon dan rumput liar berubah menjadi ketiadaan. Dari mana asal orang ini? Wajah Kisame berubah. Dia mengambil pedang besar Samehada di tangannya dan berdiri, menatap perlahan ke arah manusia air yang besar itu. Manusia air besar itu perlahan berkumpul dan berubah menjadi ninja muda dengan gigi tajam dan muncul di depan mereka. Senior Kisame, apa yang terjadi? Ninja muda itu melirik Kisame yang duduk di pinggir lapangan, lalu menatap Uehara yang berdiri lagi di seberang. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, orang itu, apakah dia di sini untuk membunuh Mizukage sama? Ya, Kisame meraih pedang ninja di tangannya dan menatap pemuda ninja itu dengan ringan sambil tersenyum. Apakah kamu, seperti Zabuza,
yang datang untuk membunuh Mizukage-sama, sebagai harapan Kirigakure, tidak bijaksana untuk membelot Hozuki Mangetsu. Karena dia bisa menggunakan teknik hidrifikasi, ninjutsu unik dari klan Hozuki, dan memiliki kekuatan yang begitu tinggi, dia hanya bisa menjadi salah satu dari 7 pendekar pedang kabut Hozuki Mangetsu dari kabut tersembunyi. Dia juga salah satu dari 7 pendekar pedang kabut termuda dan terkuat di Kirigakure. 7 pendekar pedang kabut selalu memilih anggota berdasarkan kekuatan dan kedekatan dengan pedang ninja. Tetap saja, klan Hozuki selalu bisa mendapatkan bantuan dari 7 pedang tanpa kesulitan. Selain itu, Hozuki Mangetsu memiliki bakat bawaan yang luar biasa dengan ninjutsu air di samping latar belakang keluarga bangsawan klan Hozuki. Bahkan sekarang, banyak ninja kabut tersembunyi biasa yang percaya bahwa dia bisa memimpin kebangkitan Kirigakure di masa depan. Mangetsu tidak menjawab pertanyaan Kisame. Dia hanya mengerutkan kening dan melihat ke luka Kisame yang dibalut dan bertanya dengan lantang, "Senior Kisame, tolong jawab aku dulu, kenapa kamu ada di sini? Jika tidak, aku akan menambahkanmu ke daftar musuh yang harus dilenyapkan." "Kalau begitu, kamu berada di pihak yang mana?" Kisame memandang ke arah Mangetsu sambil tersenyum dan mengayunkan pedang besar Samehada ke bahunya. "Anak kecil dari klan Hozuki, aku ingat kamu tidak pernah diizinkan mendekat ke sini, kan? Karena kamu datang ke kediaman Mizukage-sama. Apakah itu untuk menyelamatkan Mizukage-sama atau bunuh Mizukage-sama dan si pembunuh?" Mangetsu terdiam. Kisame langsung merobek kepura-puraan Mangetsu. Klan Hozuki dari Kirigakure adalah klan bangsawan di desa. Tidak diragukan lagi, periode paling berkembangnya mereka adalah ketika salah satu Hozuki menjadi Mizukage kedua. Saat itulah klan Hozuki memantapkan dirinya sebagai klan bangsawan di Kirigakure. Sejak itu, klan Hozuki tidak dapat menghasilkan anggota yang sebanding dengan Mizukage sebelumnya, sehingga status mereka perlahan turun. Bakat bawaan klan Hozuki memungkinkan mereka menggunakan teknik hidrifikasi yang kuat. Mereka juga bertanggung jawab atas 7 pedang dan bertindak sebagai kepala dari 7 pendekar pedang kabut. Ini berarti bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengelola tim kuat yang tidak benar-benar berada di bawah kendali Mizukage. Seven Swordsmen of the Mist merupakan tim ninja yang tidak terlalu patuh pada Mizukage. Sebaliknya, mereka sangat bersahabat dengan klan Hozuki karena klan Hozuki dapat dengan bebas menggunakan 7 pedang. Godaan untuk mengambil langkah berikutnya akan membuat siapapun menjadi gila. Status klan Hozuki sangat mirip dengan klan Uchiha Konoha. Tidak, status klan Hozuki jauh lebih baik daripada klan Uchiha Konoha. Salah satu anggota klan mereka pernah menjadi Mizukage, tapi pemimpin klan-klan Uchiha bahkan tidak bisa mendapatkan posisi tinggi di Dewan Konoha. Itu tidak penting, hubungan antara klan Hozuki dan 7 pendekar pedang kabut membuat mereka tidak bisa akur dengan ninja tingkat tinggi di bawah Mizukage. Setelah bertahun-tahun berperang, klan Hozuki menderita kerugian besar di medan perang, kehilangan banyak anggota klan, yang menyebabkan bakat mereka perlahan-lahan memudar. Secara kebetulan, klan Uchiha di Konoha kini hanya memiliki Uchiha Itachi dan adik laki-lakinya Uchiha Sasuke. Sedangkan klan Hozuki di Kirigakure kini hanya memiliki Mangetsu dan adiknya Hozuki Suigetsu. Melihat Mangetsu yang diam, Kisame terkekeh dan melanjutkan, "Jika Anda membunuh Mizukage-sama di sini, bahkan jika Anda baru berusia 13 tahun ini, kemungkinan besar Anda masih akan dipilih oleh rakyat dan menjadi Mizukage kelima." Mangetsu menggelengkan kepalanya, meraih pedang ninja di punggungnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kisame. Membuka mulutnya, dia perlahan berbicara, "Kalau begitu aku hanya bisa mengecewakan senior Kisame. Aku tidak akan mengkhianati desa, apalagi membunuh Mizukage-sama." "Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini?" Suara Uehara terdengar, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat ia muncul di depan Mangetsu dan memukul kepala Mangetsu dengan pukulan yang menimbulkan percikan air. Air kemudian kembali ke kepala Mangetsu. Ini adalah teknik hidrifikasi klan Hozuki, yang membuat mereka kebal terhadap serangan fisik tingkat ini. Uehara memberikan pukulan keras di kepalanya, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Hei, apakah ini teknik hidrifikasi? Sungguh menakjubkan." Yang mulia jauh lebih menakutkan. Wajah Mangetsu berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang ninjanya, dan berbisik pelan, "Kamu telah menerima serangan langsung dari ekor 3. Namun kamu tetap tidak terluka. Bahkan aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya." "Ya, kamu sudah melihatnya sekarang.
Uehara bersyukur dia membeli Fanatics Armor lebih awal karena tingkat pemulihan energi kehidupannya yang meningkat. Dalam waktu singkat, Mangetsu dan Kisame menghabiskan waktu untuk berbicara, energi hidupnya telah pulih. Saat mereka saling berhadapan, ekor tiga yang tergeletak di danau tiba-tiba berubah menjadi asap dan menghilang. Mizukage Yagura keempat memanjat keluar, memegang erat lengannya saat darah menetes dari sela-sela jari-jarinya. Sebagai Jinkuriki ekor tiga, Yagura memiliki generasi yang kuat, namun luka yang ditinggalkan oleh energi ungu yang dikeluarkan oleh Uehara ternyata sulit untuk disembuhkan, bahkan cakra monster berekor tidak dapat menyembuhkan lukanya. Tatapan semua orang perlahan beralih ke Mizukage keempat yang terluka parah. Dia dengan dingin menatap semua orang yang hadir, membuka mulutnya, dan menginstruksikan, "Mangetsu, aku memerintahkanmu untuk membunuh iblis kecil dan Kisame." Mangetsu menatap semua orang yang hadir, tiba-tiba mengeluarkan pedang kembar Hiramekare di belakangnya, dan menjawab dengan suara yang dalam, "Saya mengerti, Mizukage-sama." Uehara segera mengangkat tangannya. Saat dia hendak menghadapi Mangetsu, Kisame tiba-tiba melambaikan samehada miliknya untuk menghentikannya. Uehara bingung, tapi Kisame dengan ringan berkata sambil tersenyum, "Uehara-sama, jangan khawatir, situasi di Kirigakure jauh lebih rumit dari apa yang telah Anda lihat. Di desa ini, yang disebut teman Anda semuanya baru saja mati jiwa-jiwa di bawah pisau daging." Kisame memperhatikan Mangetsu perlahan menggerakkan pedang ninja di tangannya, dan senyuman di wajahnya semakin tebal. Mizukage yang terluka parah adalah godaan besar bagi setiap ninja yang ingin membunuh Mizukage. Saat suara Kisame turun, Mangetsu mengepalkan tangan Hiramekare, berbalik, dan bergerak ke arah tangan Yagura untuk memotongnya. Uehara mengerutkan kening dan menatap 7 pendekar pedang kabut lainnya yang mengkhianati Yagura dan mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Jika Mizukage-sama berada dalam kekuatan penuhnya, tentu saja, tidak ada yang berani melakukan ini, hanya Zabuza si gila yang akan mengambil inisiatif menyerang. Kisame menyeringai. Dia melihat Mangetsu dan Yagura saling bertarung. Seringainya semakin tebal saat dia melanjutkan, tapi seorang Mizukage menderita luka serius, itu lain cerita. Lagi pula, setiap ninja Kirigakure bermimpi untuk mengakhiri kabut darah. Mizukage keempat tidak pernah memperhatikan bawahannya. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai Jinkuriki ekor tiga untuk menekan ninja di desa. Lagi pula, Mizukage keempat adalah alasan klan bangsawan Kirigakure, Hozuki, jatuh dari kejayaan, dan dia sekarang berdiri di depan Mangetsu. Sejak Kirigakure memperkenalkan doktrin kabut darah, Mizukage Yagura keempat telah kehilangan popularitasnya di kalangan ninja tingkat tinggi Kirigakure. Terlebih lagi, perintah lain yang dia berikan secara pribadi telah menyebabkan para ninja kabut kehilangan rasa hormat mereka padanya. Selain itu, kehancuran bertahap klan Hozuki tidak dapat dipisahkan dari Mizukage keempat, yang telah menerapkan doktrin kabut darah. Uehara melihat siluet Mangetsu dengan keraguan dalam ekspresinya. Jika tujuannya adalah untuk membunuh Mizukage keempat, mengapa dia menghentikanku membunuh Yagura? Karena dia juga ingin balas dendam, Kisame terkekeh dan menjelaskan. Hubungan antara klan Hozuki dan Mizukage keempat seperti air dan api. Saya telah menjadi bagian dari Anbu selama beberapa waktu, jadi saya telah melihat banyak misi yang menargetkan klan Hozuki. Uchiha Obito, Uehara ingin bertanya, apakah ini benar-benar kesalahan Mizukage? Tidak bisakah semua yang terjadi di desa disalahkan pada Obito? Namun ketika dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa Mangetsu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kisame menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Uehara, sudah lama menjadi praktik umum bagi Mizukage untuk menekan ninja Kirigakure. Orang di balik layar yang memanipulasi Mizukage keempat semakin memperburuk situasi." Uehara mengangguk dan tampak berpikir, mengapa tragedi terjadi di setiap desa? Ada begitu banyak kebencian, jadi tidak mengherankan jika Mangetsu ingin membunuh Mizukage. Sama seperti Patriark Uchiha Tomitek yang meninggal belum lama ini, jika suatu hari dia bertemu Shimura dan Zodan Sarutobi Hizen yang terluka parah secara pribadi, ya, yang bisa dilakukan Uehara untuk mereka hanyalah menebarkan abunya, bukan? Tetapi orang ini menginginkan lebih. Ekspresi wajah Kisame berangsur-angsur menjadi bermartabat, dan kemudian dia tiba-tiba mengacungkan pedangnya. Kecuali Mangetsu ingin membelot, dia pasti ingin membunuh semua saksi. Satu orang tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. .tsk, ada pembantu. Uehara mengangguk, sebuah kartu muncul di ujung jarinya,
dan tubuhnya terbang ke udara dengan bantuan teknik udara menari, melayang ke langit untuk mengamati situasi sekitarnya. Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Pedang Mangetsu menebas Mizukage Yagura keempat sambil tersenyum, memperlihatkan giginya yang tajam. Tidak peduli siapa itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Sifat klan Hozuki selalu haus darah. Jika Mangetsu adalah seorang ninja yang lembut, dia tidak akan layak memiliki gigi tajamnya. Sejak Uehara dan Kisame mengetahuinya, Mangetsu bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya, malah berteriak, "Keluarlah, Zabuza senior." Keheningan samar tiba-tiba memenuhi udara. Ekspresi Uehara berubah sedikit aneh, dan dia bahkan ingin tertawa. Nama yang dipanggil Mangetsu terdengar agak familiar. Leher Uehara berputar kaku dan melihat ke arah Kisame. Apakah kalian ninja Kirigakure selalu melakukan hal-hal sembarangan? Mengapa dia berpikir Zabuza bisa menghentikan kita? Kisame menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak mengetahuinya, tapi dia tidak akan meremehkan Zabuza. Kisame berbisik, Zabuza mahir dalam jutsu kabut tersembunyi. Dia memang memiliki kemampuan untuk menghentikanku, tapi menurutku dia tidak bisa mengalahkan Uehara sama. Saya tidak mengerti. Uehara memandang Mangetsu, yang masih menekan Mizukage Yagura keempat, mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah kamu harus memeriksa kekuatan bertarung pembantumu sebelum kamu melakukannya? Orang itu Zabuza." "Hei, iblis kecil, jangan meremehkan orang." Sesosok tiba-tiba keluar, mengutuk dengan marah, dan kemudian melompat ke udara dengan kekuatan. Melambaikan pedang besar di tangannya, dia menyerang Uehara. Itu adalah Zabuza. Uehara juga tidak panik karena dia jauh lebih fleksibel daripada Zabuza di udara. Jadi dia menundukkan kepalanya sedikit untuk menghindari kubi kiri Bocho, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk menghantam dada Zabuza. Ledakan, Zabuza segera terjerumus ke dalam situasi sulit dan terjatuh ke tanah dengan cara yang memalukan. Uehara memandang Zabuza, menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Zabuza, aku tidak melihatmu selama 3 hari, namun kekuatanmu semakin lemah." Bah, Zabuza memuntahkan seteguk darah, meski sebagian disebabkan oleh luka serius yang dialaminya dalam upaya pembunuhannya terhadap Yagura. Zabuza juga jelas merasakan peningkatan kekuatan Uehara, dia menjadi lebih kuat lagi. Sudah berapa lama sejak mereka bertemu, kekuatan Uehara, si iblis kecil, sepertinya berlipat ganda. Apa yang sedang terjadi? Mangetsu mau tidak mau menoleh dan melihat ke arah Zabuza, berbisik, "Zabuza senior, apakah kalian saling kenal?" Zabuza terdiam, sangat memalukan baginya untuk mengakui bahwa dia pernah dikalahkan oleh Uehara sebelumnya. Uehara perlahan mendarat di sisi Zabuza, tampaknya memahami dilema Zabuza, dia tersenyum dan dengan ringan menjelaskan, "Tuan Zabuza, tidak perlu merasa tidak nyaman dengan hubungan kita. Lagi pula, banyak orang yang telah dikalahkan olehku, namun hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri." Mangetsu tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Situasi menjadi di luar kendalinya. 6 jam yang lalu, Zabuza telah memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh Yagura dan diam-diam menyelinap ke kediaman Yagura. Tak disangka, kekuatannya jauh dari cukup untuk menandingi Yagura, sehingga ia dipukul dan terpaksa kabur, apalagi kabar perbuatannya sudah bocor. Mangetsu, yang bertanggung jawab atas pertahanan desa, adalah orang pertama yang mendapat berita tentang upaya pembunuhan terhadap Mizukage oleh Zabuza, tetapi dia tidak memilih untuk mengirimkan dukungan. Sebaliknya, dia membunuh ninja penjaga Mizukage, yang telah kembali ke desa untuk meminta bantuan. Dengan demikian berita tersebut tidak terus menyebar. Mangetsu menemukan Zabuza dan mendapatkan informasi Yagura darinya, jadi dia berencana memancing di perairan yang bermasalah. Jika Yagura masih baik-baik saja, Mangetsu akan terus menjadi salah satu dari 7 pendekar pedang kabut yang setia kepada Mizukage sama. Jika Yagura terluka parah, Mangetsu tidak keberatan mengirimnya ke neraka. Klan Hozuki tidak pernah menjadi orang yang cinta damai. Namun, Mangetsu tidak tahu bahwa Yagura akan dibunuh oleh Uehara jika dia memberinya waktu lebih lama. Mangetsu hanya memperhatikan Yagura yang terluka parah. Kepala muda klan Hozuki saat ini memutuskan untuk segera mengambil tindakan, berencana membunuh Yagura dan Uehara. Jelas sekali, situasinya menjadi tidak terkendali. "Oke, mari kita selesaikan situasi saat ini." Uehara bertepuk tangan, menunjuk ke arah Yagura, yang mengalami luka serius di kejauhan. Dia menyatakan, "Sepertinya tujuan kita tumpang tindih.
semua orang ingin membunuh Mizukage keempat, jadi kamu seharusnya tidak keberatan dengan ini, kan? Tiga pendekar kabut saling melirik, Zabuza mendengus dingin, Mangetsu mengangguk, dan senyuman muncul di wajah Kisame. Masa kesedihan akhirnya akan berakhir. Tim ninja terkuat di bawah Mizukage kedua, 7 pendekar pedang kabut, sekarang hanya memiliki 3 orang, dan mereka semua ingin membunuh Kage mereka. Mata Mizukage Yagura keempat berubah. Melihat semua orang yang hadir, dia tertawa sedih, aku tidak menyangka kalian. Maaf, saya hampir lupa, Mizukage sama masih hidup. Uehara tidak menoleh sama sekali tapi terus menatap Zabuza dan Mangetsu. Dia baru saja menjentikkan jarinya ke arah Yagura. Semua orang melihatnya, tercengang, saat mereka menyaksikan tanah di bawah kaki Yagura tiba-tiba melengkung, dan seekor hiu berbentuk aneh muncul, membuka mulutnya, dan menelannya. Setelah beberapa saat, hiu itu jatuh lagi ke tanah, meninggalkan mayat Mizukage Yagura keempat tergeletak di tanah. Teknik peluru hiu hebat adalah keterampilan yang aneh, tetapi efeknya sangat kuat jika digunakan sebagai serangan diam-diam. Uehara baru saja menjentikkan jarinya untuk memanggil hiu aneh yang membunuh Mizukage Yagura keempat. Menonton adegan ini, kengerian melintas di wajah Zabuza dan Mangetsu. Kisame tertawa kecil, seperti yang diharapkan, Uehara sama berspesialisasi dalam ninjutsu non-segel, kan? Setiap kali Kisame melihat segel tangan Uehara, dia selalu merasa sedikit aneh karena dia akan membuat kesalahan kecil dari waktu ke waktu. Sekarang dia menyadari bahwa itu hanya digunakan untuk menyamarkan keahlian Uehara dan untuk mengungkap kelemahan palsu, bukan? Sebagai seorang ninja yang ahli dalam penyegelan tangan dan bawahan yang setia, Kisame juga menyarankan dengan penuh empati, jika Uehara sama bersedia, saya dapat membantu membuatkan satu set segel tangan yang indah untuk Anda. Kisame pandai dalam segel tangan. Uehara mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, kita akan membicarakannya nanti setelah aku mempelajari dasar-dasarnya. Mari kita selesaikan ini dulu, kamu, Yagura, membunuh Mizukage keempat. Aku tidak ingin siapapun untuk mengetahui bahwa Kisame terlibat. Sepertinya ide kita sama. Mangetsu perlahan mengeluarkan gulungan dari tasnya dan berkata dengan lembut, selain Zabuza senior, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku ingin membunuh Yagura. Mereka menemui jalan buntu sekali lagi. Kematian Yagura tidak mengubah keadaan. Selain Zabuza yang merupakan orang luar, Uehara dan Mangetsu sama-sama ingin membunuh semua saksi. Uehara tidak ingin Uchiha Obito mengetahui pengkhianatan Kisame. Dia membutuhkan Kisame untuk menjadi mata-matanya. Mangetsu tidak ingin ada yang tahu kalau dia berusaha membunuh Yagura karena dia berasal dari klan Hozuki dan ingin mewarisi posisi Mizukage. Kisame menghunus pedang besar Samehada dari belakangnya dan berbicara sambil tersenyum. Uehara sama, jika Anda membutuhkan saya untuk membunuh mereka, saya seharusnya bisa melakukannya. Jangan khawatir, Uehara melambaikan tangannya dan memutuskan untuk melihat hadiah karena membunuh Yagura terlebih dahulu. Misi tersembunyi, akhiri kendali Uchiha Obito atas Mizukage Yagura keempat, 1/1. Hadiah, pemurnian, bersihkan semua efek negatif yang memengaruhi Anda. Masa tenang, 210 detik. Uehara bingung, dia belum pernah menemukan misi tersembunyi sebelumnya, dan dia juga tidak menyangka akan menyelesaikannya. Apakah membunuh Yagura dianggap melepaskannya? Bagaimanapun juga, skill pemurniannya luar biasa. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir akan dikendalikan oleh genjutsu saringan. Dia juga tidak akan terbunuh dengan pandangan sekilas seperti Orochimaru dan Kakashi. Dia juga menyelesaikan 2 misi sampingan biasa. Misi sampingan, kalahkan Isobu ekor 3, 1/1. Hadiah, pertahanan lonjakan, pertahanan berduri, Anda memasuki posisi bertahan. Selama periode ini, energi kehidupan Anda berlipat ganda, dan jika Anda terkena serangan fisik, setengah dari kerusakan akan dipantulkan kembali ke musuh. Durasinya setara dengan jumlah cakra yang dikonsumsi dengan minimal 40 cakra selama 6 detik. Masa tenang, 4 detik. Apakah saya mendapatkan keterampilan kura-kura karena saya mengalahkan kura-kura? Mengapa tidak memberinya kontrak pemanggilan saja? Yah, skill Spike Defense akan sangat memperkuat kekuatan tempur taijutsunya, jadi itu tidak buruk juga. Hadiah terakhir yang dia dapatkan adalah keterampilan yang sebagian besar tidak berguna karena Kisame juga memiliki keterampilan ninjutsu serupa. Misi sampingan, kalahkan Mizukage Yagura keempat, 1/1. Hadiah, deru gelombang mengamuk, Howl of Raging Waves.
Panggil gelombang dari bawah kaki Anda yang menyapu semua musuh di depan Anda. Jangkauan-jangkauan skill setara dengan jumlah cakra yang dikonsumsi dengan minimal 100 cakra. Masa tenang, 100 detik. Bukankah ini hanya ninjutsu pelepasan air? Uehara menghela nafas. Kisame juga bisa memuntahkan ninjutsu pelepasan air seperti bendungan yang rusak. Keterampilan ini hanya bisa digambarkan sebagai lebih baik daripada tidak sama sekali. Hei, Mangetsu, apa yang kamu inginkan? Zabuza menancapkan kubi kiri bocor ke tanah dan berbisik, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia, tapi terlalu sulit untuk berurusan dengan orang-orang ini. Kita harus menyimpannya. Mangetsu memegang sebuah gulungan di tangannya, membuka mulutnya, dan berkata, Suigetsu masih ada di desa ini. Aku tidak ingin adikku menjadi ninja pelarian. Suigetsu, iblis kecil itu. Saat Zabuza menyebut Hozuki Suigetsu, wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Anak itu terus-menerus mencoba mengambil kubi kiri bocor. Bukankah dia memprovokasi dia untuk membunuhnya ketika dia besar nanti? Jika bukan karena perlindungan kakak laki-lakinya Mangetsu, Suigetsu bahkan tidak akan tahu bagaimana dia dibunuh. Kisame melihat gulungan di tangan Mangetsu dan berseru, dia benar-benar anak ajaib yang dicintai oleh 7 pedang. Bahkan Samehada di tanganku mengenalimu, Mangetsu. Apakah itu gulungan yang memanggil 7 pedang? Uehara dengan penasaran melihat gulungan di tangan Mangetsu, membuka mulutnya, dan bertanya, berapa banyak pedang ninja yang bisa dia gunakan sekarang? Saat ini, seharusnya ada 4. Kisame mengenal 7 pendekar pedang kabut dengan baik sehingga dia menjawab, Samehada ada di tanganku, kubi kiri bocor ada di tangan Zabuza, pisau guntur masih di tangan Kurosuke Raiga, yang membelot sehingga dia bisa menggunakan 4 sisanya. Uehara tiba-tiba menjadi tertarik, kudengar ada pedang ninja bernama pedang ledakan, Shibuki, yang bisa memanggil bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya. Apakah pedang itu juga ada di dalamnya? Uehara tidak memahami mekanisme pedang ninja ini, bisa saja menggunakan ukiran atau pemanggilan bahan peledak, namun kemampuannya saja sudah cukup menarik. Pedang ninja ini bisa digunakan bersamaan dengan skill tek peledaknya. Uehara mempunyai kemampuan untuk melipat gandakan tanda peledak jadi, tidak peduli berapa banyak tanda peledak yang ada, itu tidak cukup baginya. Jika tidak berhasil, tidak bisakah dia memberikannya begitu saja pada Conan sebagai hiasan? Kisame tidak bisa mendengar pikiran Uehara. Jadi dia melanjutkan, ya, kemampuan ledakan Shibuki sangat merepotkan. Wajah Uehara langsung menjadi serius. Sambil menyilangkan tangannya, dia melihat Mangetsu membuka gulungan itu dengan dingin. Kalau begitu biarkan dia memanggil Shibuki, aku ingin pedang ninja itu. Wajah Kisame sedikit melengkung. Dia memikirkan kembali teknik peledakan Uehara. Tapi dia sekarang berada di kamp Uehara, jadi dia mengangguk sambil tersenyum. Pedang ninja itu memang cocok untuk Uehara sama. Sayangnya, sepertinya dia tidak mau menyerahkannya. Uehara mengepalkan tinjunya dan berjalan, selangkah demi selangkah, menuju Mangetsu sambil berbisik kepada Kisame, aku akan mengalahkan Mangetsu. Tuan Kisame bisa menjatuhkan Zabuza tanpa masalah, kan? Tentu saja. Kisame tertawa penuh percaya diri dan dengan kasar merobek perban pedang besar Samehada dan melanjutkan sambil tersenyum. Bagus kalau Uehara sama mau berurusan dengan Mangetsu. Lagi pula, aku tidak yakin bisa mengalahkan ninja jenius Kirigakure. Di antara 37 pendekar pedang kabut yang tersisa, meskipun mereka belum pernah bertarung secara langsung, mereka kurang lebih memahami dalam hati bahwa kekuatan bertarung Zabuza adalah yang paling rendah. Sedangkan untuk Kisame dan Mangetsu, hanya ada sedikit kontak di antara mereka berdua, dan Mangetsu, yang baru berusia 13 tahun ini, tidak pernah kalah. Mangetsu tidak pernah menghadapi musuh dengan serius selama menjalankan misi karena, sekuat apapun musuhnya, dia dengan mudah mengalahkan mereka. Jadi Mangetsu memiliki alias jenius misterius dari Kirigakure, keajaiban yang tidak pernah dipahami oleh Akatsuki. Sedangkan bagi Mangetsu, lawan yang dihadapinya juga sangat menarik. Kisame belum pernah melihat secara pasti seberapa besar kekuatan yang disembunyikan Uehara. Baik saat menghadapi Obito atau Mizukage Yagura keempat, dia selalu percaya diri dan tenang. Kisame tertawa dan menoleh untuk melihat ke arah lawan yang ditugaskan kepadanya. Duel itu antara dua ninja yang tidak pernah dipaksa untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Siapa yang kamu dukung? Zabuza. HMPH. Orang yang aku dukung adalah aku. Zabuza mengayunkan kubi kiri boconya ke arah Kisame. Pertarungan antara pendekar pedang kabut telah dimulai.